Ya, saya kira komitmen TNI itu seluruhnya kan, termasuk Pak Agus, termasuk yang lain semua dari AU, dari AL, dari Angkatan Darat, semuanya itu dan semua aparat itu. Jadi saya kira soal dekat jauh itu relatif saya kira. Semua dekat sebenarnya itu. Tidak ada yang jauh, dekat semua. Tetapi tugas tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan. Ya, saya kira itu. Ya, oleh karena itu kita harapkan walaupun salah anak presiden ikut, ya tetap netralitas tetap harus dijaga. Waktu saya Panglima TNI itu nggak ada pilpres waktu itu. Jadi 2019 itu saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ya. Ya banyak sekali yang bisa dilakukan kalau pejabat-pejabat itu kemudian memilih untuk menerima tekanan itu. Karena dalam rantai komandonya kan begitu banyak tugas yang bisa dilakukan. Misalnya Angkatan Darat punya teritorial. Misalnya tugas-tugas teritorial walaupun itu juga di bawah Panglima TNI dalam pengerahan untuk penggunaan kekuatan itu. Sangat banyak dan itu sangat menurut saya sangat fatal kalau itu terjadi. Ya, Mbak Titi, kita kembali lagi berbincang Mbak Titi di sini terkait dengan menjaga pemilu 2024 agar tidak berat sebelah. Tadi kita dengarkan mantan Panglima Andika Perkasa mengatakan sebenarnya bisa terjadi tekanan-tekanan begitu ya Mbak Titi, apalagi ini menuju pemilu yang tinggal dalam hitungan bulan lagi begitu Mbak Titi. Dan kita tahu bagaimana situasi politik saat ini semakin panas setelah keputusan dari MK. Nah ini soal pengawasan itu sendiri Mbak Titi, artinya memang bagaimana mengawal pemilu ini agar berjalan dengan netral jika memang posisi strategis tadi diisi oleh all president's men. Mbak Titi bagaimana melihatnya ini? Ya, di Undang-Undang Pemilu itu tadi seperti disampaikan ya, pasal 280 Undang-Undang 7 2017 betul-betul menekankan larangan pelibatan aparatur sipil negara dan juga TNI Polri. Undang-Undang Pemilu bahkan menjatuhkan sanksi sebagai klasifikasi tindak pidana pemilu. Itu diatur di dalam pasal 493 dan pasal 494. Misalnya pelaksana kampanye yang melibatkan TNI, Polri, dan aparatur sipil negara itu diancam dengan pidana penjara 12 bulan dan juga denda 12 juta begitu. Saya kira ini bukan hanya soal bobot pidana dan dendanya, tetapi ini dianggap sebagai pelanggaran serius. Dan percayalah kalau pelanggaran itu sampai terjadi, itu imbasnya itu akan sangat eksesif, bisa makin memecah belah dan kemudian menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, ketidakpercayaan pada proses pemilu dan juga pemerintahan yang terbentuk yang dianggap dengan memanfaatkan organ-organ negara begitu. Jadi dampaknya itu jangka panjang. Nah, pengawasannya seperti apa? Di dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu bahkan sangat ditegaskan di situ ya, dia bertugas mengawasi netralitas aparatur sipil negara, birokrasi, termasuk TNI Polri. Tentu saja TNI Polri punya skema pengawasannya tersendiri ya sebagai institusi pertahanan keamanan begitu. Nah ini yang saya kira Bawaslu itu perlu membangun sinergi yang komprehensif di dalam mengantisipasi. Karena tadi seperti disampaikan, ini kan melibatkan struktur komando. Kalau dia terjadi di ruang gelap itu gampang, kita semua bisa mengawasi. Tetapi kalau dia terjadi di dalam ruang terang ya, mohon maaf. Tetapi kalau dia terjadi di dalam ruang-ruang gelap, dalam belakang pintu yang tidak mampu diakses oleh publik, itu yang sebenarnya sangat bahaya begitu. Nah, oleh karena itu saya kira kesadaran sekali lagi selalu membangun kesadaran untuk saling mengawasi. Para pasangan calon juga dibutuhkan itikat baiknya. Jadi pasangan calon dan para elit juga harus terus menyerukan pentingnya kompetisi yang tidak melibatkan organ-organ negara, terutama organ pertahanan keamanan ya dan birokrasi, agar proses pemilu ini bisa baik. Kalau ada satu saja kasus yang misalnya mampu teridentifikasi, ini pasti akan terus dipersoalkan bahkan sampai ke perselisihan hasil pemilu. Kita pernah punya pengalaman ya di beberapa pilkada
yang ditengarai ada keterlibatan aparat, misalnya di Papua, itu bahkan dipersoalkan oleh para pasangan calon sampai ke tingkat perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Itu, Mas. Baik, berarti jatuhnya memang harus mengedepankan moral ya Mbak Titi untuk menjaga keamanan pemilu ini. Nah, misalnya memang pemimpin instansi ini kan sudah dipimpin oleh lingkaran terdekat pemimpin. Jika terjadi adanya pelanggaran, kira-kira siapa yang menyangsi ataupun memberikan teguran kepada mereka ini, Mbak Titi? Ya, secara kalau dalam konteks pemilu kan pelanggaran pemilunya diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Dan kalau dia terbukti bagi pelaksana kampanye yang melibatkan TNI Polri ya sebagai dalam aktivitas politik praktis, itu prosesnya akan berjalan dengan Undang-Undang Pemilu. Tetapi pelanggaran oleh aktor-aktor TNI Polri dalam hal ini aparat itu akan dilakukan dengan Undang-Undang TNI dan Polri. Tetapi Mbak, di dalam Undang-Undang Pemilu kita itu disebutkan bahwa penyelenggara negara itu termasuk presiden ya, karena presiden itu kan sebagai institusi dia harus bersikap profesional, netral, tidak memihak. Kalau sebagai aktor politik, dia boleh berkampanye. Memang presiden boleh kampanye, tapi dia harus mengambil cuti dan juga tidak menggunakan fasilitas negara, tidak menyalahgunakan aparat dan juga birokrasi begitu. Bagaimana kalau kemudian sampai terjadi penyimpangan yang dibaca oleh publik melibatkan, misalnya secara struktural dan sistematis masif begitu. Nah, ini sekali lagi bisa menjadi persoalan yang dipermasalahkan sampai kepada perselisihan hasil dengan dalil bahwa ada pelanggaran yang telah terjadi secara sistematis, masif dan terstruktur sistematis dan masif, dan bukan tidak mungkin pada akhirnya ya hasil pemilu bisa dibatalkan. Karena tadi ya ketidaknetralan itu merupakan pelanggaran berat yang kemudian bisa mempengaruhi hasil pemilu. Hasil pemilu yang dihasilkan dari ketidaknetralan aparat tentu bukan hasil pemilu yang legitimate gitu. Iya, memang tidak hanya posisi-posisi strategis yang diisi oleh orang-orang terdekat presiden ya untuk posisi-posisi di pucuk militer begitu, tapi ini soal para penjabat kepala daerah juga, Mbak Titi, yang ditempatkan di posisi tersebut begitu, orang-orang kepercayaan dari Presiden Joko Widodo. Sebenarnya kalau Anda lihat ini apa tujuan dan juga target dari presiden seperti ini? Ya, memang ini simultan ya rangkaiannya ke peniadaan pilkada tahun 2022-2023 diikuti oleh pengisian penjabat kepala daerah secara masif. Jadi lebih dari 20 jabatan gubernur itu pada 2023-2024 akan diisi oleh penjabat kepala daerah, penjabat gubernur yang penentuannya langsung melibatkan presiden. Dan sejak lama ini kan menjadi sorotan ya dari masyarakat, terutama terkait dengan hak publik untuk dipimpin oleh kepala daerah yang mereka pilih langsung, tetapi di saat yang sama juga dihubungkan dengan kekhawatiran terkait dengan netralitas dan mobilisasi birokrasi. Nah, memang ini situasi yang ya akhirnya walaupun dikemas sebagai bagian dari desain yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada, sekali lagi menjadi wajar kalau menimbulkan kekhawatiran dan juga dorongan untuk mengawal soal netralitas dan ketidakberpihakan birokrasi yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak dipilih langsung oleh rakyat tersebut. Nah, agenda apa yang ada di belakang ini? Ya, saya kira kita yang harus mengawal dan memastikan begitu ya. Kalau dinyatakan bahwa presiden tidak berpihak dan akan bersikap netral, tetapi di saat yang sama kekhawatiran wajar muncul ketika presiden menyatakan akan cawe-cawe begitu, dan akan cawe-cawenya walaupun kemudian ada disclaimer-nya ya, memastikan bahwa pemimpin tidak akan melepaskan momentum Indonesia Emas, bahwa prosesnya harus berjalan dengan sesuai dengan aturan main dan seterusnya, walaupun disclaimer-nya belakangan begitu. Nah, masalahnya kemudian ini kan kita berhadapan di tengah kompetisi yang melibatkan kerabat begitu, kerabat dari orang yang sangat menentukan. Konon katanya
ketika masa periode kepemimpinan itu berakhir sesuai dengan batas waktu, lalu kemudian ada kerabat yang dinominasikan, itu sangat bisa dipastikan atau Oke. ditengarai memang ada kepentingan untuk melanjutkan kekuasaan melalui kerabat yang dicalonkan Baik. tersebut. Tapi Dan Anda itu masih optimis, taktik Mbak Titi, yang pemilu terjadi di 2024 akan pilkada dan berjalan banyak dengan negara netral? Ya, netral atau tidaknya kan tidak bisa dibilang sekarang ya, tetapi alarm itu sudah berbunyi kan. Minimal kemudian hubungan kekerabatan itu menjadi alarm buat kita untuk memastikan bahwa memang netralitas itu ada. Karena potensi ketidaknetralan itu jelas-jelas sudah terjadi begitu ya ketika ada kerabat yang maju dan di banyak kasus di pilkada dan lain sebagainya biasanya itu akan diikuti oleh keberpihakan. Minimal itu sudah jadi alarm yang sangat jelas bagi kita semua, masyarakat dan juga lembaga-lembaga pengawas lalu media untuk memastikan netralitas itu bukan sekedar jargon dan proses kompetisi yang luber jurdil itu betul-betul terlaksana gitu. Baik. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, sudah berbagi bersama kita di sini dan memberikan analisanya di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu Mbak Titi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.